tolong kami. Haleluya. Malam ini terima berkat bekal firman Tuhan karena itu adalah makanan jiwa kami. Kami percaya kami semua yang sudah hadir sudah siap dengan firman pasti diberkati. Amin. Yang Haleluya. tidak hadirkan bawa dalam doa supaya mereka juga Tuhan boleh ingat Engkau, boleh ingat persekutuan kami. Haleluya. Terlebih Bapak Ketua kami. Amin. Dalam perawatan di rumah sakit. Hari demi hari ada perkembangan, kemajuan, kesembuhan. Kami butuh dia Tuhan untuk memimpin kami di layanan sebabnya Tuhan. Kami terus berdoa, menyatakan mujizat kesembuhan supaya dalam waktu dekat ini ketua layanan kami boleh berjalan. Jadi Tuhan Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami malam ini Tuhan. Engkau sampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu. Itu adalah isi hati Tuhan sendiri. Jadi Tuhan terima kasih. Ampuni dosa kami. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan bernyanyilah bagi Tuhan jua, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia, persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib. Ini kan silakan kepada Bapak. Tuhan, sejahtera dalam Kristus kita semua. Malam hari ini dapat bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita di tempat ini berarti itulah anugerah Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita semua. So yang dikasih Tuhan sebenarnya malam ini Om Niko berbahagia. Kan bilang jadwalnya ada. Ada hari jadi. Jadi demikian orang siap berganti kalau nyana hadir. Nah puji Tuhan, kita langsung saja berdiri, kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Wahyu 3 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-16. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Silakan dulu. Saudara ini kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Coba kalau bahasa firman, tadi mau coba baca dari rumah. Jadi kita buka tuh Alkitab, mana tuh Tuhan kasih, ya kita bilang. Jadi tidak ada kata-kata omong serang orang atau apa, enggak. Tapi sudah biasa begitu. Saya merasakan berkat-berkat yang indah dari Tuhan. Supaya firman Tuhan itu tidak direkayasa, berbahaya. Nah, saudara ini kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, itu semua adalah pegiat-pegiat dalam pekerjaan Tuhan. Di pundak kita masing-masing diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab itu yang tentunya secara struktural kita berada di bawah naungan GPDI. Dan kita GPDI Eklesia Ranoa dan terbuka semua. Dan saudara ini kasih Tuhan, memang ada banyak sekali pertentangan yang terjadi. Jadi saat-saat ini semua akhir zaman iblis bekerja keras dan
sasarannya adalah anak-anak Tuhan. Dan yang diserang oleh iblis adalah Tuhan, adalah Yesus. Kenapa iblis tidak menyerang nabi-nabi, misalnya Nabi Musa, Paulus? Terus yang dikasih Tuhan, sasaran iblis adalah Kristus. Karena dia Yesus, dia itulah adalah Allah yang datang berinkarnasi menjadi manusia seperti kita. Jadi dia adalah manusia 100%. Jadi ketika dia datang di dunia ini untuk memberitakan Injil keselamatan bagi kita, dia jadi manusia seperti kita. Dia merasakan haus, dia merasakan lapar, dia juga merasakan ketakutan. Dan ketika dia ada di sebuah gunung dan dia mau berdoa kepada Allah, tetapi Allah dia adalah Allah itu sendiri. Nah tentunya kalau orang lain dia bingung, apa ini? Yesus mau berdoa apa? Allah. Padahal dia adalah Allah itu sendiri. Nah makanya itu nanti di surga baru Tuhan tanya, kenapa ada begitu? Terus saudara ini Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dalam kalangan teologis menyatakan seperti itu. Kenapa? Yesus adalah Allah lalu dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Nah itu saudara ini, kalau dia lihat dengan mata rohani pasti dia bilang, karena dia mau menjadi manusia sehingga dia memanjatkan puji syukur kepada Allah, padahal dia itu sendiri. Kalau dia orang yang berpikiran rohani. Nah kalau dia orang berpikiran bukan rohani pasti dia bilang, oh sudah betul itu dia ada Bapa, dia Bapa, dia boleh panggil Bapa. Tetapi nah begitulah saudara yang dikasih Tuhan, dia dia berinkarnasi, dia menjadi manusia 100%. Sekarang itu berpeluh telinganya, dia keluar darah, keringatnya ketika dia keluar seperti keringat yang begitu besar. Alangkah saudara yang dikasih Tuhan, alangkah takutnya. Jadi manusia juga ada rasa takut, Yesus juga ada rasa takut. Jadi tidak ada yang Superman di muka bumi ini, semua merasakan takut. Tetapi nah begitulah proses dia, sehingga ketika dia mengatakan kepada Allah, dia katakan, ya Bapa kalau bisa cawan ini lalukan daripadaku. Karena ini masuk di dunia orang mati, saudara. Masuk di dunia orang mati, kalau kita dengar sama Opa dulu kalau dia bilang orang mau mati, dia kata Tante enak, bacakar. Jadi kalau orang mau mati bacakar, kira mati bacakar. Ya itu masing-masing orang. Karena dia begitu ya dia bacakar. Tapi pada intinya semua orang akan mati. Ya orang yang ada di saat ini akan mati. Waktu kita di Bapak Supo Om Yose, dia ada di hotel, sampai di hotel sudah lantai 9. Dan kita lihat dia sejahtera tinggal situ. Tinggal mau tunggu DP pinggang kata ada. Jadi dokter ada scan dan itu tidak apa-apa, bersyukur kepada Tuhan dan tidak apa-apa. Karena itu akibat dari Tante Nel bilang sudah dulu. Tante Non dia bilang sudah dulu dia sakit di belakang. Nah karena tidak diambil tindakan sehingga jadi seperti itu. Jadi kalau orang lama bilang salesis, nah seperti itu. Karena ada jatuh jadi dia nyendak urus, dia rasa, dia satu gitu. Jadi yang terjadi seperti itu, kita lihat, dia baik-baik itu. Ada sesuatu di dalam. Ada. Jadi, puji Tuhan, DP dalam itu yang dokter tadi bilang, dan ada tumor di dalam. Tapi keluar kata kamar itu scan, nyanda. Berarti ya puji Tuhan, Tuhan masih mau pakai dia tenang. Tinggal mau pemulihan, namanya orang udah jatuh, umur jadi ada butuh istirahat. Jadi seperti itu. Berarti nanti itu semua adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan karena Tuhan memberikan kepada manusia cobaan-cobaan seperti itu. Jadi kita semua ini banyak pencobaan, banyak yang terjadi. Di antara kita banyak percobaan. Yang sudah lihat, kita memahami tertawa, tetapi dia juga banyak cobaan. Kalau godaan soalnya anda. Jadi cobaan ada, tapi godaan soalnya anda tuh. Nah, jadi seperti itu saudara. Jadi sekarang ini hidup tertawa juga. Saling menggembirakan. Kalau orang tegang terus sakit kepala. Pulang di rumahnya terima firman, tapi di rumah aduh ini tuh ini betul. Jadi sudah juga. Jadi sekarang kembali kepada firman Tuhan.
Jadi kalau Tuhan percayakan, jangan lau-lau kata. Ini dua, ini jemaat ini dorang giat, tapi lau-lau. Dalam arti kata apa yang ditugaskan banyak backing-backing. Sehingga yang terjadi adalah teguran seperti ini. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, jangan sampai begitu orang. Orang yang selama jadi GPDI, kita 94, jadi 93 jadi GPDI. Jangan sampai orang selama jadi GPDI, kontak tinggal. Saudara. Karena apa? Sekarang GPDI di mana-mana. Di mana-mana. Babak kalah itu orang. Tetapi ini itu proses Tuhan. Proses Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Kong di surga, ya nggak ada bilang kemarin GPDI. Ya nggak ada bilang kemarin anak gemim. Ya nggak ada. Tapi yang Yesus mau, yang Tuhan mau adalah diri kita. Bagaimana penyerahan diri kita dalam arti kata kita melakukan tindakan-tindakan yang benar. Yang tentu yang dirasakan oleh kita akan menjadi buah. Sama dengan Mary. Ketika dia ada di sana, sama. Dia juga mencari jati diri, sama dengan orang. Jadi, ketika dia melihat mungkin pimpinannya bagus, dia ikut. Tapi yang terutama adalah firman. Pimpinan bisa salah, saudara. Pimpinan bisa bersalah, tetapi kalau Tuhan nggak pernah salah. Jadi jangan berfokus dalam melayani Tuhan. Oh, saya mau ini supaya ini orang ini dia tergugah hati. Itu sementara. Sementara, tetapi kalau Tuhan, kalau mau sembah Tuhan, berserah kepada Tuhan, pasti dia akan bela. Saya juga merasa, oh Tuhan itu luar biasa, karena dia selalu memberikan jalan keluar. Tatkala, dalam begini, dia berikan dia berikan anugerah karena kita hidup oleh kasih karunia, maka dia selalu memberikan kepada kita yang terutama itu sehat. Kalau kita semua sehat, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah kalau kita sakit, sudah tidak dapat beribadah. Coba saudara lihat, Om Yoce semangatnya luar biasa. Tetapi kalau sakit, sudah tidak menjadi. Weli kasihan, dapat vertigo. Nah tuh vertigo mana yang boleh membosok Om Yoce. Jadi itu vertigo DP anti, di ketinggian pasti mau jatuh. Itu vertigo penyakit begitu saudara. Jadi kontak lele jangan bawa motor di pasar. Itu vertigo itu jangan tiba-tiba jatuh. Jadi harus pakai hikmat. Oh kita kuat. Lihat. Kita kok masih kuat. Kuat mental, oke. Tapi itu tulang sudah tidak sama dengan 17 tahun atau 20 tahun sama dengan Daniel. 20 tahun lalu kita datang, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu kita datang di GPD Iglesia, Daniel masih kuat, masih energik, masih banyak bergerak, tetapi sama semua sudah kita lebar 50 begitu. So, dapat rasa tuh buku-buku kalau tentara, sekarang dompet kasih jadwal dia. Pokoknya kalau dia seumur 40, so dia boleh masuk perang. So, mesti dia tugas di Koramil atau di staff-staff. Nah kalau dia di perang, asam urat bagi. Karena apa begitu loh saudara? Kita ini dimakan oleh umur. Dan kan tono sama ini mau mati. Jadi kalau diberikan Tuhan kepercayaan, kita laksanakan itu dengan baik. Sudah gampang tuh yang lain. Yang penting apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu yang kita lakukan dan kita tidak akan dimuntahkan. Kita tidak akan dimuntahkan. Dalam arti kata dimuntahkan berarti Tuhan sudah pakai. Kalau dia bilang firman Tuhan begini, dia bilang kalau dulu Israel orang yang suam-suam mati. Orang yang suam-suam kuku lau-lau jangan mati saudara. Dan itu faktanya seperti itu. Orang yang suam-suam kuku ada saja yang terjadi. Nah makanya itu saudara ini kasih Tuhan saya bilang mau berdoa di rumah. Tetapi jam 5 kita masih nado, tapi pikir-pikir tanggung kalau tahu saya di rumah semua telat. Jadi tapi itu Pak Komandan apa Om Yosef supaya dia senang tadi kata mau sedu. Jadi ketika itu kan diberkati oleh Tuhan ada dia bilang dia mau datang tapi hari jadi. Kita bilang kita mau datang mal kita lihat saja sudah boleh di sana kan apa
jangan pakai waktu, bukan sembarang pergi. Nah, sehingga ya saya ambil keputusan, saya lihat, oh jam 5, boleh. Jam 6 buka. Jadi kita pergi, lihat betapa indahnya rumah sakit itu. Tetapi kalau sakit, ya memang rumah sakit gagah sudah. Gagah rupa hotel toh. Banyak tentangnya. Bintang 5, bintang 7 lagi. Jadi luar biasa tuh kamar. Sebenarnya itu sebenarnya di hotel, bukan rumah sakit. Karena apa? Coba saudara lihat. Kan banyak tuh kosong. Baik-baik itu banyak kosong. Siapa mau tinggal di situ? Lama-lama itu ya seperti itu, karena sistem politik berbeda, nanti berbeda-beda. Nah kalau tak ganti, kira-kira doncet biru itu dia. Nah, jadi seperti itu. Tapi itu rumah sakit daerah. Nah itu betul tidak boleh hanyut dengan itu. Mari kita perkokoh kebersamaan kita di dalam, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sudah Jobeli sama, Jobeli itu. Jadi mencari jati diri, dan kita lihat dia giat. Tapi karena setelah giat, mesti jabarnya sedikit. Kita jangan lihat, jangan live dia. Dari live ada 3 jam, dia dolar terus men. Kalau tolong, tapi itu berkatnya dia pikir ya, dia punya berkat. Tapi kalau udah sakit jangan, istirahat sedikit, jangan lagi susah tuh olah masih muda. ada begitu terjadi. Oh ini manusia akan kematian ada di tangan Tuhan, tapi jangan cari-cari. Sudah sakit mau pasar, jadi begitu tuh. Sarjana sakit paling ada bertahun-tahun dia di mana-mana pasti ada pro kontra. Dong lihat anak-anak tulang itu betul dia betul. Jadi begitu. Jadi di mana-mana, bukan cuma di Pangoni, bukan cuma di Patorang, di semua saudara. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita saling mengangkat dan saling menegur. Kalau ada kesalahan, ya tegur saudara. Kalau saudara mah cuma begitu. Mana-mana juga orang mau marah atau apa, tegur. Dan siap menerima teguran. Kalau dia jadi orang, kalau jadi pemimpin siap ditegur, siap. Karena apa? Karena saudara jadi pemimpin dan ada punya atasan, saudara harus tunduk kepada atasan, kecuali atasan masalah. Kalau atasan salah, ya jangan ikut. Daripada mau masuk neraka, nggak ada sendiri kamu masuk neraka. Jadi seperti ini saudara ini kasih Tuhan, dan ini dianjurkan kepada jemaat yang ada di Laodikia. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa-apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Untuk semua ini ada Roh. Nah Roh itu Roh Kudus. Nah Roh Kudus yang menerangkan kepada kita. Dia akan membalas apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita laksanakan di muka bumi ini, di ranam ini. Ranam ini sarana untuk ke surga. Jadi ranam ini kita bina ke depan supaya ikut seperti firman. Seperti firman apa yang firman atur sama dia itu. Jadi itulah yang kita laksanakan sudah dikasih Tuhan. Dan lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepada mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi itu suam-suam kesetinggalan. Yesus akan bela kita dan sama-sama kita akan ada di tahtanya, itu kerajaan Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan Yesus berkata kita semua. Nah, mari kita berdiri dengan menyanyi satu lagu, Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Tersembunyi kuasa Allah, kalau lagi tolong saya juga.
dalam kehidupan kami. Dan kalau malam hari ini kami boleh hadir ke tempat ini, kami dalam keadaan sehat walafiat, kami yakin percaya itu adalah anugerah yang Kau berikan kepada kita. Maka itu Tuhan, biarlah senantiasa Kau selalu memakai kami, dan biarlah senantiasa kuasa Roh Kudus selalu menuntun kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami selalu mengerjakan apa-apa yang telah Kau tugaskan kepada kami dengan bersungguh-sungguh kepadamu, dan yakin dan percaya ada janji-janji-Mu yang begitu dahsyat. Kami semua akan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Saudara semua ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kerja kami. Tuhan, untuk hari 6 ini biarlah kami semua diberkati oleh-Mu. Kami saling bertanggung jawab, kami saling mengasihi dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan baik dan benar. Semuanya itu kami segala puji hormat hanya bagi nama. Kami pula berdoa buat ketua kami Bapak Yosef Smola yang terbaring sakit di rumah sakit oleh SK. Jamah dia Tuhan, apa yang Tuhan sakit dalam tubuhnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah tabib yang ajaib. Kau angkat penyakit-penyakit itu, dan ketika dia sembuh, dia boleh bersama-sama dengan kami Tuhan untuk melayani Engkau di jemaat enamnya ada. Begitu pula para pimpinan ada, berikan kami satu hati, berikan kami satu roh dalam melaksanakan segala tugas-tugas yang Kau embankan kepada kami. Kami yakin dan percaya firman-Mu yang begitu indah, yang luar biasa, yang dapat menuntun kehidupan kami. Dan Tuhan kami berdoa pula buat tuan rumah di sini yang menerima kami untuk beribadah. Dan pula pergumulan yang mereka hadapi, tapi kami yakin dan percaya mereka selalu berserah kepadamu dan mereka selalu dibela oleh-Mu. Kami pula berdoa Tuhan buat Willy yang ada. Waktu yang lalu dia mengalami suatu penyakit, tetapi kami yakin dan percaya kalau itu Engkau luaskan berarti ada maksud-maksud yang indah yang berasal daripadamu. Sebagaimana Rasul Paulus juga dalam pelayanan, dia mengalami sakit yang begitu sakit, tetapi dia hanya memberi diri kepada Tuhan. Maka itu Tuhan, kami semua, apapun cobaan, apapun rintangan yang datang dalam kehidupan kami selalu pasrah dan bersandar kepada-Mu. Dan kami yakin kalau Engkau bersama dengan kami, kemenangan demi kemenangan dapat kami raih. Maka itu kami hanya berserah ke dalam tangan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita firman Tuhan, kita pula mau berkat sukacita dari Tuhan. Kita akan bawa persembahan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Tuhan memberkati persembahan kita. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat satu kor. Haleluya, haleluya. Oh Yesus mau datang kembali. Oh haleluya, haleluya. Yesus mau datang kembali. Pada tamatnya ibadah kami malam hari ini, kami lagi datang menghampiri Engkau, seraya menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sudah memuji, menyenangkan Tuhan lewat pujian, mendengar kesaksian, terlebih kebenaran firman Tuhan dapat menguatkan iman percaya kami. Seberapa kami yang ada malam hari ini, kami yakin kami sudah diberkati. Kami pula membawa berkat sukacita daripada Tuhan. Hamba-Mu yang sudah melayani kami Tuhan dengan firman Tuhan, Kau senantiasa berkati. Terima kasih Tuhan, keluarga di tempat ini yang sudah menyambut kami malam hari ini, Tuhan berkati. Sebentar mereka akan menyiapkan makanan dan minuman. Belum kami lihat cicipi dengan kebenaran firman Tuhan, dapat membuatkan tubuh kami yang lemah untuk kami selalu pakai guna hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan pada pimpinan.
ada minggu depan apa, terus ada apa itu pemasakan tuh orang mau ke Ermini. Nah, di Ermini sudah diatur oleh notaris. Nah, semua yang ada untuk apa kue terserah. Sudah sekretaris. Jadi berjalan dia supaya minggu depan pagi. Oh, bukan di rumah aja. Oh iya. Oh, Alat ini. Ya. tapi masuk. Belum. Kami sudah lagi. Aturan juga. Iya. Minggu depan. Berdoa. Kasih informasi. Iya, banyak dari bagaimana tadi ya. Ada semua tambahan juga. Tambahan.